record. Oke, mantap Pak. Baik Pak Andreas, sebelum kita mulai untuk sesi ujian pada hari ini, jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang mekanisme ujian kita pada siang hari ini. Yang pertama, Pak Andreas, pada sesi ujian komprehensif untuk hari ini akan menghadapi dua penguji, baik dari penguji pertama oleh saya dan penguji kedua oleh Bapak Abdul Aziz. Dari tim penguji, masing-masing tim penguji akan mendapatkan waktu 25 menit untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan mengeksplorasi atau mendalami pemahaman Pak Andreas, khususnya dalam memahami juga atau mengeksplorasi modul ajar yang telah Pak Andreas buat. Jadi total waktu yang akan digunakan dalam sesi ujian ini adalah 50 menit. Dan berikutnya Pak Andreas, selama sesi ujian berlangsung, Pak Andreas diharapkan tetap atau selalu mengaktifkan mikrofonnya sehingga Pak Andreas bisa langsung menjawab secara interaktif pertanyaan dari penguji. Sampai di sini ada hal yang perlu ditanyakan Pak Andreas atau sudah jelas? Sudah jelas Pak, saya mengerti. Oke, sudah jelas. Saya kira cukup untuk penyampaian atau arahan tentang apalagi mekanisme dari ujian pada hari ini. Untuk kesempatan pertama, Pak, izin Pak. Oh ya, baik Pak. Pak Andreas. Ya Bapak. Pak Andreas, jelas suara saya Pak ya? Ya, dengar Bapak. Dengar. Saya akan bertanya dulu beberapa hal sekaitan dengan untuk bahan informasi, bahan pertanyaan pada ujian komprehensif hari ini. Ya Bapak. Pak Andreas, Pak Andreas Borsinisai, siapa Ya, ya? ya Bapak. Ya Bapak. Nah, posisinya di mana sekarang Pak? Posisinya di SDI Kota Uneng, Kota Maumere, Kabupaten Sika, Flores NTT Bapak. Di SDI di Maumere, SDI Kota Uneng, Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Sika NTT. Nah, Pak Andreas tinggal di dekat sekolahan situ Pak ya? Ya Bapak. Di kompleks sekolah. Oh ya. Yang berikutnya, Pak Andreas mengajar di kelas berapa? Begini Bapak, saya tenaga P3K yang baru diangkat dalam tahun ini. Lalu ketika saya pindah masuk di sekolah ini, guru kelasnya sudah penuh semua. Lalu saya sementara di mata pelajaran seni musik sambil menunggu ada satu teman guru senior yang pensiun bulan Desember ini. Januari saya sudah guru kelas. Oh, di seni musik. Ya. Jadi yang Pak Andreas kirim kemarin di modul ajar atau RPP? Ya Bapak, saya ambil mata pelajaran seni musik. Yang maksud saya perangkat pembelajaran kemarin yang dikirim di LMS itu modul ajar atau RPP? Modul ajar Bapak. Modul ajar, modul ajar. Modul ajar. Untuk di kelas apa itu Pak? Untuk di kelas 1 Bapak, kelas 1 semester 2. Kelas 1 semester 2. Nah, sekarang saya akan mulai bertanya beberapa hal sekaitan dengan pertanyaan saya ini nantinya Pak Andreas jawab berdasarkan modul ajar yang Bapak kirim ya.
Karena itu nanti akan kita klarifikasi. Jadi nggak usah menjawab keluar dari yang selain dari yang Andrea sudah tulis kemarin. Ya, Bapak. Paham Pak ya? Ya, ya. Nah, sekarang yang pertama adalah tentang guru yang profesional. Karena nantinya Pak Andreas ini kalau lulus di tahap ini akan lanjut pada tahap PPL lagi. Karena sekarang ini mako ujian komprehensif, maka saya ingin mendengar itu atau yang menyenangkan itu yang bagaimana Pak? Ya, Bapak, minta maaf, saya minta diulang pertanyaannya. Guru yang profesional itu atau yang menyenangkan, yang memesona itu, memesona siswa, yang menyenangkan yang bagaimana itu Pak? Guru yang bagaimana tanda-tandanya itu? Ya, baik Bapak. Menurut saya pribadi, guru yang profesional itu adalah guru yang menyadari bahwa tugas seorang guru merupakan sebuah panggilan yang mulia, tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, tugas seorang guru itu harus dijalankan dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh keikhlasan, dan penuh pengabdian. Oleh karenanya, kegiatan pembelajar di kelas harus menjadi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan sepenuh hati, sehingga guru menjalankannya dengan perasaan gembira, siswa juga mengalami hal itu. Terima kasih. Oke Pak. Oke. Andreas sudah berapa tahun jadi guru Pak? Saya menjadi guru sudah berapa tahun jadi guru? 16-an tahun Bapak. Sekitar 16-an tahun. 16 tahun. Ya, baru Agustus ini saya menjadi tenaga P3K. Ya. Oke, sudah luar biasa perjuangan panjang untuk sampai di titik ini. Ya Bapak. Ketika saya masuk di teknis ya, ketika terjadi proses belajar mengajar di kelas, saya ulangi, ketika terjadi proses belajar mengajar di kelas, apakah Pak Andreas pernah menemukan siswa yang tidak aktif atau diam-diam saja di kelas? Pernah tidak? Ya, sering Bapak. Sering ya. Sering. Pertanyaan saya adalah, apa yang Pak Andreas lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Bagaimana caranya, apa yang Pak Andreas lakukan untuk menghadapi siswa yang hanya datang di kelas hanya diam-diam? Silakan Bapak. Ya Bapak. Yang biasa saya lakukan, biasanya saya mendekati siswa tersebut untuk menanyakan kira-kira dia memiliki permasalahan apa. Itu yang pertama. Kalau seandainya dia memiliki permasalahan pribadi, maka saya berusaha untuk mencari cara menarik motivasi dia, membangkitkan motivasi dia untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kelas. Lalu kalau seandainya setelah ditanyakan dia tidak memiliki masalah pribadi, kira-kira berarti itu masalahnya ada di saya yang salah menerapkan model pembelajaran. Jadi saya mencari strategi lain supaya kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik, misalnya dengan membuat variasi dalam bentuk cerita atau mencari lagu-lagu yang bisa membangkitkan motivasi anak untuk bersemangat lagi. Oke. Ya. Saya bisa paham kira-kira kelanjutannya bagaimana. Pertanyaan yang masih berkaitan dengan itu. Pernah tidak Pak Andreas mendapati siswa dalam suatu kelas itu ada siswa yang suka mengganggu temannya yang belajar? Pernah. Pertanyaan saya, apa yang Pak Andreas lakukan untuk menghadapi siswa yang suka mengganggu temannya yang belajar? Pak. Ya Bapak. Yang pertama, saya memberi nasihat kepada anak tersebut bahwa hal itu tidak baik karena itu mengganggu teman. Lalu setelah itu dibuat lagi, saya memberi nasihat yang kedua kalinya. Lalu masih juga tidak melakukan, saya memberikan satu tindakan yang kira-kira tidak bersifat kasar tetapi sifatnya mendidik, mengingatkan bahwa kita berada dalam kelas yang memiliki aturan, lalu keberadaan kita berpengaruh terhadap teman lain.
saya waktu itu mengingatkan dengan tarik jewer telinga sedikit atau tarik rambut sedikit, yang mengingatkan dia bahwa kita ada di kelas dan harus fokus dan kegiatan di kelas. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Tunggu 2 detik ya, tunggu 1 menit ya, saya akan baru bakal lanjutkan Pak ya. Sabar dulu Pak. Ya, Bapak. Saya lanjutkan pertanyaan saya, Pak Andreas. Ya, Bapak. Selain di kelas 1 ya, Ya, karena Bapak. tidak mengajar di kelas lain, misalnya kelas 5-6. Pernah, Bapak. Pernah tidak mengajar dengan membagi-bagi siswa itu dalam kelompok-kelompok kecil? Pernah, Bapak. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan itu, bagaimana cara Pak Andreas membagi siswa itu menjadi kelompok-kelompok kecil? Begini, Bapak. Itu. Ya, cara saya membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang pertama saya melihat dulu berapa siswa yang memiliki kemampuan yang baik dalam pengertian yang terhitung cakap atau pintar. Lalu mereka itu dibagi ke dalam kelompok sejumlah yang bisa didapat dari anak-anak yang pintar itu. Lalu setelah mereka ini sudah terbagi ke dalam kelompok masing-masing, teman-teman mereka akan diikut sertakan ke dalam kelompok yang salah satunya adalah anak yang kita perkirakan pintar. Maksudnya mereka bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain jika ada materi pembelajaran atau hal-hal yang teman-temannya lain tidak bisa memahaminya. Oke. Yang berarti yang pintar tidak disatukan dengan yang pintar ya? Tidak. Ya, mereka bergabung dengan teman-teman yang kemampuannya di bawah mereka. Oh iya, oke, Pak, saya paham. Sekarang yang berikutnya, Pak Andreas pernah dengar istilah HOTS, pernah dengar? Minta tolong diulang ya. HOTS. Pernah dengar HOTS, HOTS? Oh, HOTS, ya. Ayo orang. Pertanyaan saya, ya, apa yang Pak Andreas tahu tentang HOTS itu? Ya, Bapak, HOTS itu kemampuan yang pada saat sekarang kurikulum merdeka yang berusaha digali, dieksplorasi dari anak-anak kita. Maksudnya anak-anak kita dibiasakan untuk berpikir dari tingkatan-tingkatan pola pemikiran yang masih rendah, yang sifatnya menerka, sifatnya menghafal. Mereka diarahkan untuk lebih meningkat pola pikir mereka, lebih kepada menjelaskan sesuatu, bisa menceritakan tentang proses sesuatu terjadi, pola berpikir yang lebih tinggi, yang lebih melibatkan kemampuan nalar mereka, menunjukkan kemampuan nalar mereka. Oh iya. Oke. Pak Andreas pernah tidak membuat soal yang membutuhkan berpikir tingkat tinggi? Pernah tidak? Pernah, Bapak. Sekarang Pak Andreas sebutkan satu soal yang Pak Andreas pernah buat yang memenuhi kriteria HOTS tadi. Satu saja soalnya yang memenuhi kriteria HOTS tadi. Ya, itu kira-kira soal esai Bapak, soal uraian.
jelaskan proses terjadinya suatu peristiwa yang Anda alami dalam perjalanan dari, atau misalnya jelaskan peristiwa perjalanan Anda dari rumah ke sekolah. Oh begitu ya. Atau misalnya bagaimana Anda menjelaskan secara bertahap urutan dari pembuatan kritik. Ya, yang berpunya Pak. Pak Andreas pernah dengar karakteristik pembelajaran abad 21 Ya, minta maaf Bapak, tolong diulangi. Saya ulangi Pak ya. Apakah Pak Andreas pernah dengar istilah karakteristik pembelajaran abad 21 yaitu keterampilan 4C? Pernah dengar keterampilan 4C? Critical thinking, creativity, kolaborasi, dan communication. Pernah dengar tidak Pak? Pernah Bapak. Ada tidak dicantumkan di RPP Pak Andreas? Yang saya cantumkan itu keterampilan kreativitas. Ya. Yang saya cantumkan itu tidak secara to the point, tidak secara langsung, tapi ada yang tersirat di situ kemampuan kreativitas ketika saya meminta siswa untuk bernyanyi di situ. Mereka dilatih kemampuan mereka untuk bisa meningkatkan rasa seni dalam bentuk bernyanyi. Ketika mereka bisa bernyanyi baik, berarti ada satu poin kreativitas yang keluar dari situ. Iya. Di dalam materi di RPP yang Pak Andreas buat, pernah tidak dengar materi esensial? Materi esensial pernah dengar? Pernah Bapak. Tahu tidak? Karena selain materi esensial ada juga namanya materi advance material. Pertanyaan saya, apa yang Pak Andreas tahu tentang materi esensial itu? Yang saya tahu tentang materi esensial itu Bapak adalah materi utama, materi inti yang menjadi pokok, yang menjiwai seluruh perangkat pembelajaran yang saya buat. Itu menjadi materi inti. Betul apa yang Pak Andreas sampaikan. Apakah di dalam RPP tadi ada teori yang Pak Andreas gunakan? Teori belajar apa misalnya yang Pak Andreas gunakan? Minta maaf Bapak, seingat saya yang saya buat, saya tidak pernah menuliskan satu teori. Waktu Pak Andreas menyusun iya. Berpunya Pak Andreas. Pernah dengar Pak Andreas? Pernah dengar TPA-CK? TPA-CK, singkatnya itu TPA-CK kira-kira begini. Mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Iya Bapak. Ya. Pernah Bapak lakukan? Ya Bapak, saya pernah melakukan. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ya. Pernah lakukan? Iya Bapak, pernah. Pernah Bapak. Ya, teknologi apa? Ya, teknologi apa itu yang Pak Andreas integrasikan di dalam pembelajaran? Teknologi yang pernah saya gunakan Bapak, teknologi audiovisual yang dipraktekkan dengan cara ya menggunakan InFocus ketika proses pembelajaran yang disambung dengan perangkat audio. Lalu satu lagi ya dalam kegiatan pembelajaran di tempat Pak Andreas sudah ada laptop, sudah ada di sekolahnya Pak Andreas sudah ada laptop, sudah ada LCD apa ya, sudah Pak ya? Ya Bapak. Lalu ya sekarang sekarang saya lanjut dulu di pertanyaan berikutnya. Ya Bapak. Di dalam menyusun RPP tadi model pembelajaran apa yang digunakan? Nah, baik Bapak, model pembelajaran saya gunakan itu adalah model pembelajaran TCAM.
pembelajaran aktif, inovatif, efektif, lalu ini dan menyenangkan. Pembelajaran PKM. Menyenangkan. Pertanyaan saya sekaitan dengan itu. Apa kelebihan dari model yang Pak Andreas sebut tadi? Apa kelebihan dan kekurangannya? Ya, Bapak, kelebihan dari metode ini, dengan metode ini kita dapat praktisnya kita harus berusaha membuat kegiatan sesuai dengan kaitan materinya yang menyenangkan siswa, yang sifatnya membangkitkan motivasi siswa. Jadi kita berusaha membuat bagaimana caranya dengan penggunaan alat peraga, penggunaan media ajar yang bisa membangkitkan gairah semangat siswa untuk terlibat dalam kegiatan pelajaran. Lalu kekurangannya karena berorientasi kepada siswa, maka kebutuhan pemenuhan kita akan penguasaan kompetensi siswa menjadi kemungkinannya kecil sedikit. Karena itu, Pak, ya. Ya, Bapak. Setiap selesai proses pembelajaran biasanya kita tutup dengan refleksi. Betul, Pak, ya? Ya, Bapak. Nah, sekarang pertanyaan saya, siswanya tadi ada berapa orang, Pak? Di kelas yang saya Orang siswanya? 24. 20-an jumlahnya, sekitar 20. Ya. Dan saya yakin di antara 24 itu mungkin ada yang mengalami keterlambatan. Ya, artinya tidak bisa memenuhi syarat minimal nilai yang ditentukan oleh guru. Begitu, Pak, ya? Ya. Nah, pertanyaan saya, Pak, apa yang Pak Andreas lakukan kalau seandainya terjadi seperti itu, ada siswa yang mengalami keterlambatan dalam pembelajaran? Ya, Bapak, terhadap siswa yang seperti itu, saya memberikan perhatian khusus untuk memberikan bimbingan khusus untuk anak itu. Mungkin di jam pelajaran yang karena kebetulan di kelas rendah, mungkin di jam pelajaran yang tersisa yang setelah mereka pulang dari sekolah, atau bisa juga dicari waktu khusus yang membantu dia untuk menguasai kompetensi materi ajar yang telah saya berikan untuk mengejar ketertinggalan dia terhadap teman-temannya. Oh, begitu ya. Ya, Bapak. Dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah, Pak? Diusahakan di sekolah, Bapak, pada waktu setelah jam pulang untuk kelas rendah itu, kira jam 10 lewat atau sekitar jam 11. Setelah itu, atau kalau memang waktunya tidak cukup, nanti dicari waktu lain, misalnya sore hari. Oke, ya. Saya kira Pak, jawaban dari Pak Andreas cukup mewakili apa yang pertanyaan yang saya ajukan. Selanjutnya pendalaman materi, pendalaman kemampuan Pak Andreas sekaitan dengan apa yang Pak Andreas sudah lakukan akan dilanjutkan oleh penguji yang satunya. Silakan, Pak Adi. Ya, Bapak, terima kasih. Iya, terima kasih banyak, Pak. Baik, Pak Andreas. Andreas, jadi selama lebih kurang 25 menit ke depan kita akan mendalami perangkat dan apalagi mengeksplor penguasaan Pak Andreas. Pak Andreas, tadi di awal saya lihat di ini ya, Pak Andreas, di LMS itu yang diupload adalah modul ajar seni musik, ya. Nah, awalnya saya juga bertanya kenapa modul ajar seni musik. Ternyata tadi di awal sudah dijelaskan dengan Bapak penguji sebelumnya bahwa Pak Andreas untuk sementara ya, sementara sambil menunggu guru senior yang akan pensiun di bulan 12 nanti. Pak Andreas, tentu tadi selama 16 tahun ya, 16 tahun pengalaman sudah mengajar. Tentu Pak Andreas sudah mengalami berbagai macam atau mengamati berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran di kelas. Khususnya nanti akan kita bahas terkait dengan seni musik ini. Ya.
Pak Andreas bisa diceritakan, Pak Andreas, masalah yang sifatnya urgen atau masalah-masalah prioritas yang Pak Andreas anggap butuh untuk diselesaikan dengan segera terkait dengan pembelajaran di dalam kelas untuk mata pelajaran seni itu apa Pak Andreas? Silakan Pak. Ya, baik Bapak. Hal-hal urgen yang saya temukan dalam kenyataan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, terutama dalam hal seni musik, saya mengalami bahwa siswa mempunyai perasaan atau memiliki anggapan bahwa kemampuan untuk bermusik itu hal yang mudah. Karena pengalaman mereka melihat orang memainkan atau entah bernyanyi atau memainkan alat musik instrumen sangat mudahnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hal yang dibuat kelihatan mudah itu melalui proses latihan yang panjang. Nah, kendalanya akan terjadi ketika mereka memiliki antusiasme untuk berlatih, misalnya berlatih entah musik vokal atau musik instrumen. Ketika kita mencoba mendidik mereka, mengarahkan mereka dari tingkatan yang paling rendah, di situ mereka merasa bosan. Oh, ternyata hal yang ini tidak semudah yang kita pikirkan. Ternyata latih musik itu butuh disiplin, butuh kesungguhan, butuh totalitasnya. Seperti itu, Bapak. Oke, menarik Pak Andreas ya. Saya mau konfirmasi sebelumnya Pak Andreas. Sebelum saya lanjut mendalami pertanyaan yang tadi, Pak Andreas, background pendidikannya apa Pak Andreas? Ya Bapak. Ini kan saya ya. Ya, saya begini Bapak. Background pendidikannya latar belakang pendidikannya apa Pak Andreas? Latar belakang pendidikan saya dulu pernah kuliah di STF Valle del Oro, kuliah filsafat. Tapi waktu itu saya tidak sampai selesai karena skripsinya tidak bisa dibuat. Lalu setelah itu saya melanjutkan di program PGSD Universitas Terbuka Bapak untuk mendapatkan ijazah S1. Setelah itu baru saya masuk dalam dunia guru ya. Oh, tapi pengetahuan tentang seni musik ini Pak Andreas dalami di mana Pak? Oh ya Bapak, pengetahuan tentang seni musik itu kebetulan saya ketika SMP dan SMA saya masuk dalam lembaga pendidikan seminari, kalau tidak salah kalau dalam agama Islam itu seperti pondok pesantren begitu, lembaga pendidikan yang diasuh oleh biarawan ya. Nah, di situ saya kebetulan memiliki minat terhadap musik. Saya belajar autodidak, saya berusaha mendalami sendiri lebih jelasnya alat musik keyboard, sehingga sampai saat ini ya walaupun tidak sempurna tapi saya bisa membantu banyak hal untuk kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ya Bapak sudah. Oke. Ya, kenapa saya tanyakan itu Pak Andreas? Karena saya tertarik dengan ini Pak Andreas tadi di awal menjelaskan permasalahannya ya. Jadi bukan lagi tentang rendahnya minat. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan kami mengidentifikasi itu banyak, ternyata rendahnya minat siswa dalam belajar A, belajar B, belajar C dan seterusnya. Kalau Pak Andreas minatnya siswa tinggi, tapi ternyata pada saat yang menjadi masalah pada saat di proses pembelajaran berlangsung itu justru motivasinya berkurang karena awalnya dianggap mudah dan ternyata tidak sesederhana itu. Begitu ya Pak Andreas. Ya, tidak Bapak, maksudnya begini, maksudnya begini Bapak. Saya bisa jelaskan Bapak? Oke. Andreas. Saya bisa jelaskan Bapak maksud saya? Halo Bapak. Saya bisa jelaskan maksud saya Bapak? Halo Bapak, ya. Saya bisa menjelaskan maksud saya Bapak? Maksud saya begini. Oke, silakan Pak. Ya. Maksud saya, ya, silakan. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, ketika saya mencoba melibatkan siswa dalam kegiatan bermusik, misalnya bernyanyi dengan melibatkan alat musik, mereka merasa senang, timbul antusiasme mereka, semangat mereka untuk belajar. Tetapi
ketika mereka memiliki motivasi untuk belajar, lalu mereka memiliki niat untuk misalnya belajar secara khusus tentang alat musik. Nah, permasalahan timbul ketika dalam proses untuk belajar itu, kita memiliki tahapan-tahapan dari dasar yang butuh ketekunan, yang butuh totalitas, yang butuh perhatian. Di situ mentok karena anak-anak tidak terbiasa dengan hal seperti pikiran mereka. Oh, pikir kami hal yang gampang-gampang kelihatan mudah. Mereka tidak pernah tahu bahwa itu harus betul serius, butuh pengorbanan untuk mencapai titik seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, itu menarik, Pak Andreas. Saya kira itu hal yang menarik ya, Pak Andreas, dari permasalahan yang diutarakan oleh Pak Andreas. Nah, berdasar dari kondisi tersebut, apa yang Pak Andreas lakukan? Oh ya Bapak, yang saya lakukan sampai saat ini, apa yang Pak Andreas lakukan untuk mengatasi itu? Ya, kebetulan saya diberi kepercayaan untuk di sekolah ini mendampingi siswa dalam hal kesenian. Saya berusaha membangkitkan motivasi dalam diri siswa untuk bisa menekuni kesenian dengan menjelaskan, memberi pemahaman pada mereka bahwa seni itu merupakan satu hal yang baik yang bisa membantu kita untuk berkembang. Seandainya perasaan seni kita sudah terasa, dengan sendirinya akan membangkitkan perasaan percaya diri. Ketika kita sudah bisa memiliki kepercayaan diri, kita terlatih untuk siap untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di situ memang prosesnya tidak gampang untuk menjelaskan kepada siswa SD, tapi dengan berusaha menjalin relasi yang akrab dengan mereka, berusaha terlibat langsung dalam, misalnya saya terlibat dalam kegiatan drum band, langsung terjun dengan anak-anak. Di situ mereka merasa, oh betul ada pribadi yang bersedia untuk ada bersama kita. Di situ mereka menjadi lebih bersemangat. Jadi pembelajaran secara langsung gitu ya Pak Andreas ya? Ya Bapak. Jadi ya. dilibatkan secara langsung, kemudian dengan melakukan pendekatan gitu ya. Nah, kalau dalam konteks itu kan dalam pelibatan kegiatan di ekstra, Pak Andreas. Ya. Kalau dalam konteks pembelajaran di dalam kelas, seperti apa strategi yang dilakukan Pak Andreas? Ya Pak. Kalau hal yang saya lakukan di kelas itu, saya lebih senang melibatkan siswa dalam hal-hal praktis, Bapak. Misalnya ketika saya membahas mata pelajaran yang berbicara tentang notasi misalnya. Awalnya saya menjelaskan kepada mereka bahwa notasi musik itu seperti ini, ada not, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lalu selanjutnya untuk membuat mereka lebih masuk ke dalam materi pembelajaran, saya selalu membawa alat musik keyboard kecil yang saya biasa gunakan ini Bapak tidak. Saya biasanya di situ saya sudah tulis nada-nadanya. Di situ mereka secara langsung diajar, ditunjukkan, ya silakan mainkan keyboard ini dari nada do rendah ke do tinggi, dan sebaliknya dari do tinggi ke do rendah. Oke, ini kan materinya juga ini Pak ya, menyanyikan lagu anak sederhana dengan irama 2/4 dengan iringan musik ya. Itu yang maksudnya. Gimana contohnya itu Pak? Bisa di lagu anak seperti apa caranya Pak Andreas mengajarkan? Bisa dicontohkan sekitar 2 menit saja Pak. Awalnya Bapak saya menunjukkan kepada mereka video tentang lagu itu, lalu setelah itu mencoba menyanyi bersama-sama. Oh gitu ya. Lagunya siswanya diajak berdiri, lalu sama-sama berusaha nyanyi. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampaikan nanti. Itu saya lakukan berulang-ulang sampai paling kurang setengah dari kelas itu mengerti. Lalu setelah itu mencoba untuk membagikannya secara kelompok. Lalu strategi yang biasa saya buat apa? Saya membuat seperti perlombaan antar kelompok itu sehingga membangkitkan minat mereka untuk berkompetisi, untuk melakukan satu hal lebih baik, sehingga melatih mereka untuk
kita sedang dalam perlombaan, sehingga kita berusaha untuk melakukan hal yang terbaik sejauh yang kita bisa. Begitu Bapak. Oke, menarik Pak Andreas. Saya kira menarik ya Pak Andreas. Berikutnya Pak Andreas, nah, ini ada berapa total siswa yang dihadapi Pak Andreas? Berapa jumlah total siswa yang dihadapi? Ya, total siswa kira-kira yang dihadapi ada berapa? 24 Bapak. Kelas kami rata-rata 20-an siswa, 24. Oh, 24. Ya. 24 siswa. Nah, yang menarik ini Pak Andreas, nanti bagaimana cara pada saat proses pembelajaran berlangsung, nah di akhir ataukah di pertengahan misalnya, tentu Pak Andreas juga akan melakukan refleksi atau akan mengevaluasi atau akan melihat dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah Pak Andreas tetapkan. Nanti bagaimana? Nah, untuk hal ini Pak Andreas, bagaimana cara Pak Andreas untuk menentukan bahwa siswa A misalnya sudah mencapai target yang ditentukan, siswa B masih perlu bimbingan, siswa C sudah lumayan mahir dan seterusnya. Seperti apa nanti cara Pak Andreas untuk menilai itu? Iya Bapak. Sesuai dengan ini modul ajar yang sudah saya buat tentang bernyanyi, maka untuk materi ini saya lebih mementingkan penilaian secara praktis. Dalam hal ini praktik melihat kesungguhan anak dalam menyimak materi yang saya berikan, kesungguhan anak untuk mencapai pemahaman tentang kompetensi yang saya ajarkan. Lalu setelah itu ketika mereka sudah memahami itu akan terlihat ketika mereka diminta untuk melakukan praktek menyanyikan lagu yang sudah saya ajarkan. Saya menyiapkan rubrik penilaian untuk kegiatan praktek itu, kesungguhan anak dalam melakukan kegiatan, lalu kebenaran dia menyanyikan lagu tersebut dalam hal syairnya dan dalam hal notasi musiknya. Kira-kira seperti itu Bapak. Oke. Nah, memang sudah ditetapkan rubriknya Pak ya? Ya. Sudah ada rubrik memang yang ditetapkan. Nanti itu rubrik yang akan dilihat, ada juga prakteknya. Jadi dalam rubrik selain pemahaman, perhatian, pemahaman, dan praktiknya juga ya? Ya. Andreas? Ya, praktik. Ya, oke. Nah, Pak Andreas, ini kan di dalam untuk mata pelajaran seni itu, misalnya tadi untuk materi ini adalah menyanyikan lagu anak sederhana dengan iringan musik seperti itu tadi yang dimaksud. Ya. Nah, untuk asesmennya atau penilaiannya itu Pak Andreas lakukan per mata pelajaran, apalagi satu kali mata pelajaran itu berlangsung atau pada saat jam pelajaran, di akhir jam pelajaran, atau nanti Pak Andreas lakukan per materi pembelajaran, misalnya satu bab selesai dilakukan atau dilakukan di setiap akhir pembelajaran. Seperti apa yang Pak Andreas lakukan? Yang saya lakukan Bapak, dalam perencanaan tentang materi ini, karena jumlah siswanya 24, maka saya berusaha untuk menilai masing-masing anak, tetapi dibuat secara berkelompok. Artinya diminta mereka melakukan praktik menyanyikan lagu tersebut dengan iringan musik. Lalu dalam pelaksanaannya saya mengamati mereka satu persatu. Memang Bapak kesulitannya, tantangan untuk saya, bagaimana saya bisa mampu untuk melakukan penilaian secara pribadi dengan rentang waktu yang kegiatan belajar 3 kali 35 menit. Jadi saya harus mencari cara yang paling pas sehingga bisa efektif. Dari segi waktu bisa tercapai, tapi dari segi ya Pak Andreas, karena ini kan memang mata pelajaran seni ini kan waktunya
sedikit ya Pak Andreas ya. Ya, Pak. Nah, sebenarnya tadi saya baru mau tanyakan bagaimana strategi Pak Andreas dengan memadukan antara teori dan praktik. Ini kan ada teori dan ada praktik Ya, ya. dalam satu fase pembelajaran sehingga ini bisa efektif mencapai tujuan pembelajaran dan Ya, waktunya juga cukup. ya. Nah, gitu Pak Andreas ya. Nah, tadi juga sudah sempat disampaikan dan ditanyakan ini, tapi coba saya mengulangi dan melakukan pendalaman kembali. Pak Andreas, nanti dalam praktiknya boleh jadi Pak Andreas akan menemui atau menemukan kondisi bahwa tidak semua siswa itu mampu mempraktikkannya dengan baik. Ya, ya. Kira-kira pernah dapat kondisi seperti itu, Pak Andreas? Ya, saya pernah Bapak banyak kali mendapat kondisi seperti itu karena tidak semua siswa dia siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara Pak Andreas kalau misalnya ada siswa yang mengalami keterlambatan, baiklah misalnya apakah dari segi teorinya mengalami keterlambatan itu nanti akan berpengaruh juga dari segi praktek. Bagaimana cara Pak Andreas mengatasi hal tersebut? Begini Bapak, untuk siswa-siswa seperti itu saya mencoba untuk mendekati secara pribadi untuk mencari tahu kira-kira dia mengalami permasalahan apa yang menjadi hal yang menghalangi keaktifannya, menghalangi kemampuannya untuk terlibat menangkap materi ajar yang saya jelaskan. Ketika dalam wawancara seperti itu, katakanlah wawancara, dia bisa mengemukakan apa masalahnya, maka saya akan memberikan pendampingan lanjutan untuk anak tersebut. Tetapi kalau seandainya berdasarkan wawancara tersebut, saya menemukan bahwa anak ini sebenarnya tidak bermasalah, berarti masalahnya ada di saya. Saya mungkin menerapkan metode pembelajaran yang salah, cara ajar saya perlu diperbaiki sehingga saya mencari variasi lain yang bisa membangkitkan motivasi anak untuk belajar. Misalnya memberikan motivasi dalam bentuk cerita atau memberikan motivasi dalam bentuk nasihat-nasihat yang mengajarkan kepada mereka bahwa oh ya, anak-anak ini bisa bangkit kembali semangatnya. Terima kasih. Oke, kasih Pak Andreas. Jadi pada dasarnya nanti bukan hanya masalah itu bersumber dari siswa ya, tapi boleh jadi dari cara mengajarnya Pak Andreas dan seterusnya. Nah, untuk itu Pak Andreas, dalam berbagai kesempatan, misalnya Pak Andreas pernah tidak misalnya atau apakah Pak Andreas melakukan diskusi atau konsultasi baik itu dengan guru teman sejawat atau misalnya dengan kepala sekolah atau dengan praktisi yang di bidang seni untuk berdiskusi dan memberikan masukan-masukan ke Pak Andreas tentang kondisi atau permasalahan yang Pak Andreas hadapi. Ya, Bapak, saya harus jujur Bapak, kebetulan saya mengajar seni ini baru di pertengahan Agustus, jadi praktisnya saya baru dua bulan lebih berjalan, saya mendalami materi ini, lalu kebetulan ketika saya mendapat waktu untuk mengikuti kegiatan PPG, saya mendapat izin untuk dibebas tugaskan dari tugas-tugas saya untuk mengajar, jadi sampai saat ini saya omong jujur bahwa saya belum sampai pada proses konsultasi misalnya dengan kepala sekolah, teman sejawat atau bahkan pakar. Ya, karena selama ini di tempat yang lama saya sebagai guru kelas. Baik, saya kira baik ya Pak Andreas, dan terakhir sekali Pak Andreas, nanti pada saat Pak Andreas selesai mengikuti ujian komprehensif dan Pak Andreas dinyatakan lolos, itu kan Pak Andreas akan mempraktikkan atau PPL ya, dengan mempraktikkan apalagi perangkat ajar atau materi yang telah Pak Andreas buat di modul ajar seni musik ini.
Nah, di kelas yang Pak Andreas ajar. Nah, dari situ Pak Andreas tentu kita perlu mengetahui apakah yang Pak Andreas lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum. Ya. Nah, caranya adalah dengan menyediakan lembar observasi. Lembar observasi ini Pak Andreas bisa memilih apakah dengan lagi lembar evaluasi maksud saya. Ya, Pak. Lembar evaluasi ini nanti Pak Andreas bisa memilih apakah dengan metode observasi atau dengan metode pertanyaan reflektif atau dengan metode lain wawancara dan seterusnya yang diberikan pilihan pada pertemuan ke-13 kemarin itu. Ya, Yang Pak Andreas akan gunakan itu metode apa, Pak? Yang saya gunakan itu kalau untuk saya pribadi itu saya memilih metode refleksi. Refleksi dalam hal ini saya melihat dari dua sisi. Refleksi yang pertama, refleksi yang saya lakukan berdasarkan pengamatan saya terhadap apa yang dilakukan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kalau tidak salah dalam lembaran yang saya kirimkan itu ada kira-kira 5 pertanyaan. Lalu berikutnya refleksi tahap yang kedua, refleksi secara pribadi saya seorang guru sebagai pemberi materi. Kira-kira hal apa yang harus saya kembangkan, kira-kira dalam kenyataan kegiatan pembelajaran, kekurangan saya apa yang harus saya perbaiki. Begitu, Bapak. Oke, saya kira menarik ya, Pak Andreas. Jadi 5 pertanyaan refleksi ya. Selain untuk dalam konteks pembelajaran yang disampaikan ke siswa, itu juga ada untuk Pak Andreas sendiri. Jadi ada 2 sisi gitu ya. Oke, ini untuk yang lain tadi sudah juga disampaikan oleh Bapak. Sebelumnya terima kasih Pak Andreas. Ya, Saya kira untuk sesi ujian pada hari ini sudah cukup. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Oke, Pak Andreas, untuk berikutnya Pak Andreas sudah bisa stop record dan leave dari room. Ya, terima kasih Bapak.